Hai semua, berjumpa lagi bersama Miss Erni. Di kali ini kita akan mempelajari tentang bekerja dengan data. Sebelum kita mempelajarinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita dalam doa. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, ada lagi segala ungkapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau sudah menjaga menyertai kami ya Bapak. Kami akan memulaikan pembelajaran kami ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak. Biarlah apa yang telah kami dapatkan dan hamba jelaskan ya Bapak, mereka boleh memahami itu ya Bapak. Apa ya Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, ampun segala dosa kami yang begitu banyak di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perangkat keras, perangkat lunak ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang perangkat lunak ya, yaitu tentang aplikasi. Oke. Nah, bekerja dengan data. Kita sudah pernah dengar nggak sih? Sudah pernah dengar dan sudah pernah memakai aplikasi dari Microsoft Office Excel? Nah, pasti sudah dong. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. Nah, kita buka aplikasi dari Microsoft Excel. Kita buka di sini. Excel. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini blank workbook ini dia merupakan lembar kerja atau buku kerja kita, ya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah data, mengolah sebuah data atau mengolah sebuah angka di Word, ya sama. Tampilan awalnya adalah blank workbook, ya. Kita klik blank workbook, ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, Excel ini dia mempunyai tombol menu yang sama dengan Microsoft Word, ya. Dia mempunyai tombol menu yang sama pada Microsoft Word. Hanya bedanya antara Microsoft Excel dengan Word, ya. Kalau Microsoft Word itu dia untuk mengolah sebuah kata, ya, atau mengolah sebuah angka, mengolah sebuah kata. Kalau misalnya Microsoft Excel, ya, dia untuk mengolah sebuah data berupa angka-angka, ya. Jadi Microsoft Office Word, Excel maupun PowerPoint itu adalah satu perusahaan. Perusahaannya adalah perusahaan dari Microsoft Office, ya. Nah, kenapa kita mempelajari akan Microsoft Excel, ya? Karena pada zaman dahulu orang itu mengolah sebuah data atau menghitung sebuah data itu secara manual, ya, secara manual, sehingga waktu itu terbuang, ya, tidak menghemat waktu. Kalau kita menggunakan Excel, ya, dia menghemat waktu karena sudah mempunyai rumus-rumusnya. Kita tinggal memasukkan rumusnya, maka dia akan ditampilkan secara otomatis, ya. Itu adalah fungsi dari kita mempelajari akan Microsoft Excel. Oke, nah langsung saja kita pada materinya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang cara kita untuk menambahkan sebuah data dan menformat sebuah data, ya. Nah, pada bagian B-nya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita mengolah data menggunakan rumus-rumus, yaitu if, zoom, average, dan lain-lain, ya. Kita akan mempelajari pada pertemuan berikutnya. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menambah sebuah data, kemudian kita akan mempelajari juga tentang menformat sebuah data. Oke. Nah, yang pertama adalah menginput data berupa angka, ya. Itu cukup mudah ya. Kalau kita menginput sebuah data berupa huruf, ya, di sebuah dokumen dari Microsoft Word, kita tinggal tuliskan saja, ya. Kita tinggal ketik, ya. Tapi kalau
menginput data berupa angka pada Excel ya hampir sama. Ya hanya kalau di Excel itu dia berupa kolom-kolom, ya ada kolom-kolomnya yaitu kolom A, kemudian ada baris 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Nah, Miss akan input data di kolom 1 di kolom A baris 1 ya. Kolom A baris 1. Oke. 1 kemudian 2 ya. Kita tinggal klik ya sesuai dengan keinginan kita mau menginput sebuah data itu pada kolom yang mana ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah menginput data berupa teks, waktu, dan tanggal ya. Menginput data berupa teks, waktu, dan tanggal. Nah, kita perlu tahu bahwa kalau kita membuat menuliskan sebuah waktu atau menuliskan sebuah sebuah tanggal, bulan, dan tahun ya, itu kan ada banyak versi ya. Seperti kalau misalnya kita menginput sebuah tanggal, biasanya itu bulan strap tanggal strap bulan strap tahun ya. Bisa juga tanggal garis datar bulan garis datar tahun ya. Nah, di sini Miss akan contohkan tentang menggunakan tanda strap atau tanda tanda seperti ini ya. Oke. Hari ini tanggal 12 ya. 12 strap 10 strap 2021. Maka akan seperti ini ya. Dia akan seperti ini. Ini adalah tanggal kalau kita menggunakan secara manual ya. Nanti Miss akan jelaskan bagaimana menggunakan kalau dengan menggunakan format ya. Ini cara menginput tanggal ya dengan menggunakan secara manual ya. Kemudian kalau waktu itu kan biasanya kalau kita menuliskan waktu di antara jam dan menitnya, di tengah-tengahnya itu kita biasanya menaruh titik 2 ya. Seandainya jam sekarang adalah 12.20 nah, maka dia akan seperti ini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah berupa teks ya. Berupa teks itu sama ya seperti tanggal dan waktu ya. Seandainya teks yang kita buat adalah laporan bulanan ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menginput data yang berurutan ya, menginput data yang berurutan. Nah, menginput data yang berurutan itu ada dua cara ya, cara manual dan cara yang otomatis ya. Biasanya agar orang itu tidak capek untuk menulis menginput satu persatu angkanya, kita biasanya menggunakan secara otomatis karena kelebihan dari Excel ini itu adalah untuk mempercepat pekerjaan kita ya. Dia sudah bisa membuat angka yang berurutan secara otomatis. Contohnya di sini kita ingin membuat nomor-nomor ya. Nomor 1, 2, 3 sampai 10 ya. Oke. Biasanya kan kita pakai cara manual. 1 enter, 2 enter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Nah, itu kan memakai waktu yang lumayan ya. Kalau kita ingin membuatnya secara otomatis tanpa kita harus menginput satu persatu ya, kita tinggal tuliskan dua angka ya, 1 dan 2, kemudian kita blok ya, 1 dan 2 ini kita blok, kita bisa klik kiri, kemudian kita arahkan ke bawah, atau kita juga bisa klik shift, kemudian kita tekan shift, kemudian kita tekan arah panah bawah, ya akan seperti ini. Ya, ada dua cara. Kita bisa menggunakan keyboard, kita juga bisa menggunakan mouse. Yang berikutnya adalah menginput data seragam. Ya, seragam itu apa? Seragam artinya bahwa kita menginput data
yang sama ya. Data 1 dan data 2 yang sama. Contohnya di sini ada dua data, yaitu dua data A dan data B. Kemudian di sini ada 100, 200, sampai 1000. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita ingin membuat data A dan B contohnya sama ya. Untuk nomor 1. Tandanya data A dan B sama. Kita arahkan kursor sampai plus, kemudian kita klik kiri, kemudian kita arahkan ke kanan. Maka dia akan seperti ini. Nah, kemudian untuk misalnya data B itu semuanya sama. Kita bisa arahkan kursor sampai plus, kemudian kita arahkan sampai ke nomor yang terakhir. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga ada tentang memformatkan data yang tipenya sesuai. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita membuat data yang angkanya itu nolnya itu banyak, seandainya 1 juta, itu kan kalau misalnya 1 juta kita tuliskan kan dia akan seperti ini. Ya, dia tidak secara otomatis, berarti kita harus titik ya, harus menulis seperti ini. Tetapi ada cara ya, ada cara untuk membuat angka ini secara otomatis tanpa kita harus mengatur space-nya ya. Angka titiknya itu ribuan itu kita titiknya di mana tanpa harus seperti itu ya. Nah, contohnya di sini adalah 1 juta. Seperti ini. Bentar, ini sudah terformat ya. Contoh di sini adalah 1 juta. Nah, seperti ini. Ini sudah terus di sini. Nah, seperti ini kan. Kemudian yang baris kedua itu 2 juta. Seperti ini. Nah, cara untuk agar dia itu otomatis, kita tinggal bold sampai ke bawah, kemudian kita klik menu format, kita klik format cell, kemudian kita klik number, kita klik number yang ini, kemudian kita klik use 1000 separator, maka dia akan otomatis seperti ini. Ya, dia akan secara otomatis seperti ini. Oke. Bisa juga kita bisa bold, kemudian kita klik kanan, format cell juga bisa ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menformatkan sel ya. Seandainya di sini kita ingin membuat sebuah data dengan agar tidak agar kita tahu data mana yang kita pakai, kita memformatkan terlebih dahulu ya. Format cell ini atau border ini ya, yang format cell yang kita pakai adalah border itu dia sama dengan tabel ya, dia sama dengan tabel. Nah, kita bawa seperti ini, kemudian kita klik format, kemudian format cell, kita pilih border, kemudian kita outline ya yang berada di luar, inside, dan kita klik OK. Maka akan seperti ini. Nah, di tombol-tombol format cell ini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada date ya, date.
Seandainya kita ingin memasukkan tanggal, ya kita ingin memasukkan tanggal sekarang, ya kita bisa pakai yang ini. Seandainya 14, kita bisa memakai format ini, ya. Ada beberapa format, bisa 14 garis miring, kita bisa juga pakai 14 Maret 2012. Ya, kita juga ya bisa memakai tahun duluan, terus tanggal kemudian bulan kemudian tahun, ya kita bisa gunakan sesuai dengan. Kemudian di sini ada time, ya. Kalau yang saya jelaskan tadi kan time secara manual, kalau ini juga ada yang otomatis, ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada font, ya. Ada font, ya, dan sebagainya. Terus yang berikutnya itu adalah mengatur lebar kolom dan tinggi baris, ya. Nah, di sini untuk mengatur lebar kolom dan tinggi baris, ini adalah kolom, kemudian ini adalah baris, ya. Jadi misalnya kita ingin mengatur kolom ini, ya, dia itu seperti ini, ya, tidak terdeteksi angkanya. Berarti kita tinggal arahkan sampai dia seperti ini di antara huruf K dan L-nya. Kemudian kita klik kanan kiri, kemudian kita arahkan ke kanan. Kalau kita ingin mengecilkan sebuah kolom, kita bisa klik kiri, kemudian kita arahkan ke kiri, maka dia akan kecil seperti ini, ya. Kemudian kalau misalnya baris, ya, kita ingin mengecilkan sebuah baris, kita bisa arahkan, ya, sama seperti itu, ya. Kalau baris itu dia ke atas dan ke bawah. Kalau kita ingin mengecilkan, kita klik ke kiri ke atas. Kemudian kalau kita ingin memperbesar, kita klik kiri ke arah bawah. Oke. Kemudian di sini menyimpan sebuah buku kerja, ya. Seandainya dokumen ini kita ingin menyimpan sebuah dokumen ini, ya. Kita tinggal klik file, kemudian kita klik save, kemudian kita klik di space, kemudian kita tuliskan, kita atur di mana penyimpanannya. Seandainya saya ingin menyimpan di sini, kemudian saya tulis latihan menggunakan Excel. Oke. Nah, atau kita juga dapat dengan cara kita Ctrl S, kemudian di space, kemudian kita pilih yang sesuai dengan keinginan folder yang kita ingin simpan, dan kita tuliskan namanya. Setelah kita menyimpan akan dokumen yang tadi data yang telah kita buat, yang langkah berikutnya adalah cara untuk membuka kembali dokumen yang tadi. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa membukanya pada dokumen atau file di space. Yang kedua, kita dapat membukanya pada aplikasi Microsoft Excel. Kita buka Excel. Kemudian di sini ada tombol file. Kita bisa klik open. Kemudian di space. Kemudian kita dokumen yang kita simpan itu di folder yang mana, kita klik. Kemudian kita klik dokumen yang ingin kita buka, ya, seperti ini, maka akan seperti ini, ya, maka akan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah cara kita untuk membuat sebuah diagram seperti ini, ya. Kita hapus dulu. Saya hapus diagram terlebih dahulu. Nah,
Caranya itu cukup mudah. Kita tinggal bold atau kita tekan shift, kemudian kita arahkan ke bawah. Kemudian kita klik insert, kemudian kita klik ini card, kemudian kita pilih ya tipe diagram atau grafik mana yang kita inginkan. Saya pilih yang ini, maka dia akan otomatis seperti ini. Nah, di sini juga ada berbagai tipe ya. Ya terserah kita mau memakai tipe yang seperti apa ya. Sudah disediakan oleh Microsoft Excel-nya ya. Oke. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu pada minggu berikutnya, pada pertemuan berikutnya tentang bagian B tentang menggunakan Microsoft Excel dengan rumus-rumus atau fungsi if ya. Oke, dari materi yang kita pelajari tadi, Miss angkat ayat dari Keluaran 32 ayat 33, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kutuliskan. Artinya bahwa bukan saja kita mengolah data kita di Excel, bukan saja manusia mengolah data kita di Excel, tetapi Tuhan pun juga dia menyimpan data kita yang kita lakukan di dunia ini. Entah kita membuat sebuah kesalahan, entah kita mendukakan hati orang, ya, itu dituliskan Tuhan di dalam buku kitab kehidupan kita. Ya, biarlah pembelajaran ini boleh bermanfaat untuk membantu adik-adik sekalian dalam mengoperasikan akan komputer atau mengoperasikan akan laptop ya. Biarlah IFL yang telah disampaikan kepada kalian boleh mengangkat hati kalian untuk selalu memikirkan ya, kalau misalnya kalian mendukacitakan hati orang ya, jangan sampai kalian mendukacitakan hati orang, karena Tuhan menuliskan dalam buku kitab kehidupan ya. Oke. Untuk pertemuan minggu depan ya, tugasnya adalah kalian mempelajari tentang materi penggunaan fungsi if, sum, count, dan average ya. Oke. Untuk materi hari ini ya, silakan dibuka di GCR ya, ada kuis ya. Ada kuis berupa pertanyaan. Jadi kalian silakan menjawab kuis sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, yaitu kuis true or false ya, atau kuis benar dan salah ya. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita berdoa untuk menutup aktivitas kita di hari ini. Mari kita sedang doa. Ya Bapak ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga menyertai kami ya Bapak. Sekarang kami akan biarlah apa yang telah Hamba sampaikan boleh anak-anak memahami itu dan boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai bertemu pada minggu depan. Bye-bye.